Salah pilih oli, motor bisa rusak. Kedengarannya cukup menakutkan, tapi kalau kita lihat kemasan oli yang dijual di pasaran, itu ternyata ada banyak jenisnya. Pada oli motor saja, kita akan menemukan berbagai jenis oli, dari yang mulai oli encer sampai oli yang lebih kental. Lalu, bagaimana cara memilih oli yang pas buat motor, dan apakah kalau kita salah pilih oli, mesin motor bisa jadi rusak? Oli itu merupakan material semi-sintetis yang dibuat untuk melapisi logam yang bergesekan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika piston bergerak naik turun di dalam silinder, maka ada lapisan oli yang membuat antara piston dan silinder itu sebenarnya tidak bergesekan secara langsung. Sehingga mau sekencang apapun piston bergerak, itu tidak akan menimbulkan percikan api. Padahal kedua komponen ini sama-sama berbahan dasar logam. Karena hal itu, oli harus punya kemampuan untuk masuk dan melekat pada celah-celah super sempit. Nah, masalahnya, kemampuan ini juga dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan oli mesin. Jadi, oli itu semakin encer semakin mudah untuk masuk ke celah-celah sempit. Berarti, oli yang encer itu bagus dong. Nah, oli encer itu juga punya kelemahan. Oli itu semakin encer biasanya semakin mudah menguap. Sehingga penggunaan oli yang encer itu harus diperhatikan mesinnya. Lalu bagaimana klasifikasinya? Tentu setiap motor itu punya rekomendasi berapa kekentalan oli untuk mesinnya. Biasanya ini pakai standar SAE. Namun mesin itu semakin tua umurnya, celah-celah komponennya semakin melebar. Sehingga terkadang kita harus menyesuaikan oli yang dipakai agar bisa efektif melindungi mesin. Secara umum, oli yang encer itu digunakan pada mesin-mesin yang masih baru, karena mesin-mesin ini masih punya celah komponen yang sangat sempit, sehingga butuh oli yang encer agar bisa melumasi semua bagian-bagiannya. Dan mesin baru, sil-silnya juga masih rapat, sehingga ini mampu menahan uap oli supaya tidak bocor. Lalu gimana kalau mesin baru diisi oli yang lebih kental? Tentu pelumasannya tidak akan efektif, karena oli hanya akan melumasi komponen yang bisa terjangkau oleh viskositas olinya, sementara celah-celah sempitnya kering alias tidak terlumasi. Sementara untuk mesin-mesin tua, disarankan menggunakan oli yang lebih kental. Selain lebih hemat, biasanya semakin encer oli semakin mahal harganya. Oli yang kental ini mampu merapatkan celah-celah komponen yang mulai melebar, jadi mesinnya tidak berisik. Tapi kalau pakai oli encer, memang pelumasannya bagus, tapi itu membuat mesin jadi lebih berisik karena celah komponennya masih sedikit merenggang. Lalu oli juga sering habis karena oli ini bisa masuk ke ruang bakar melalui celah ring piston. Jadi kesimpulannya, ketika akan membeli oli, pastikan Anda tahu berapa umur dari mesin motor Anda. Motor-motor yang baru berusia 3 tahun ke bawah itu sangat disarankan menggunakan oli encer yang direkomendasikan oleh pabrikan. Contohnya oli dengan kekentalan 5W20 atau 10W30. Sementara mesin kalau sudah berumur sampai 5 tahun dan jarak tempuhnya sudah di atas 50.000 km, disarankan pakai oli yang lebih kental, bisa pakai 10W40 atau 20W40. Tapi ini dihitung pada mesin yang masih ori dan belum diganti blok silindernya. Kalau blok silinder dan pistonnya sudah diganti, maka perhitungan dimulai dari awal lagi. SAE ini merupakan standar yang menunjukkan kekentalan oli mesin. Semakin rendah nilainya, maka oli semakin encer.